Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi sesuai janji kita bakal ngebahas tentang saham-saham konstruksi, dimana kemarin di grup Telegram sama Toge sama Timun ya udah dibagikan clue-nya buat teman-teman yang kemarin udah beli WSBP, dikawal nih, jangan sampai lolos pokoknya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading bisa masuk belajar grupnya trading, atau nanti bisa lihat di deskripsi, insya Allah aku bakal kasih linknya di situ. Kita lanjut, di sini ada WSBP, ada WG, Weton, terus dari saham konstruksinya langsung ada Wika, Waskita, Adi, dan juga PTPP. Kita bakal ke dari bawah terlebih dahulu, dari Weton terlebih dahulu. Kita lihat secara ininya dulu deh, dari RTI-nya dulu. Weton. Nih, dimana kemarin saat IHSG merah, Weton ini berhasil untuk hijau seperti itu. Menariknya, di sini kalau kita lihat padahal asingnya net sell. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, untuk Weton juga sebenarnya juga didistribusi, tapi harganya berhasil untuk ditahan. Seperti itu. Menurutku ini cukup menarik untuk kita lihat di minggu depan. Kalau seumpama IHSG nggak ada crash kayak kemarin seperti itu. Kemarin IHSG menurutku dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Seperti itu. Kalau kita lihat secara analisanya, ya kemarin dia berhasil tutup di daerah support dia, di daerah resist, dan sekarang menjadi support. Nah, gitu intinya. Di 230. Jadi kalau teman-teman besok ada kenaikan dari weton 230 ke atas, ya teman-teman bisa pantau-pantau gitu. Jangan sampai di 230-nya di breakdown. Kalau di 230-nya di breakdown, aku lihat bakal ke 220. Ya kalau teman-teman mau nyicil boleh aja, nanti kalau seumpama turun dicicil lagi gitu kan. Tapi kalau bagi suka yang all in cukup meresahkan juga kalau seumpama di 230 di breakdown ke 220 dulu. Tapi menurutku cukup menarik, dimana kemarin waktu hari Kamisnya dia merah ditutup dengan volume yang sangat kecil daripada hari sebelumnya. Menurutku bakal ada rally lagi di weton tersebut. Jadi buat teman-teman bisa dipantau untuk konstruksi Wijaya Karya Beton seperti itu. Ya, dengan resiko kalau kita lihat beberapa bulan terakhir weton juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Makanya kalau seumpama 220 nanti dijebol, ya udah tinggalin dulu aja. Tapi menurutku bakal ada pembalikan dari arah-arah dari konstruksi seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WG, di mana WG juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat sebentar, WG. Nah, ini ya. Kemarin mengalami penaikan 6%, sangat menarik, di mana WG juga yang perlu kita ketahui untuk naik 1-2% di hari Jumat kemarin agak berat karena IHSG-nya juga jadi beban gitu kan. Tapi ternyata WG mampu lancar-lancar aja, apalagi di sesi kedua dia berhasil naik sampai 6,18%. Dia juga membentuk hammer bullish ya teman-teman. Tekanan beli yang cukup banyak menurutku cukup menarik, walaupun asingnya tetap saja keluar di sini. Pembelian paling banyak RS. Kalau kita lihat secara bandarmologinya untuk eh, WG ya tadi ya. Untuk WG, nah ini dia bandarmologinya, bandarnya akum 0,72. Untuk asingnya dia keluar. Ya menurutku cukup menarik, beberapa hari ini WG diakumulasi oleh bandarnya seperti itu. Walaupun secara 20 hari masih terlihat di distribusi. Kalau kita lihat secara analisa teknikalnya, kemarin sempat breakout dia dari area resisten dia di 187, di 187. Jadi buat teman-teman, oh bukan 187, 186. Gini ya. Nah, di 18 tetap 187 bener. Di 187. Jadi kalau seumpama teman-teman mau buy on breakout ya bisa-bisa aja, asalkan nanti 187-nya jangan sampai jebol. Kalau jebol kemungkinan ya dia bakal turun dulu ke 180 bahkan ke 170 seperti itu. Tapi kalau kita lihat kemarin volumenya juga sangat bagus, dan juga kalau kita lihat secara MACD juga tajam mengarah ke atas teman-teman. Dia udah hampir menembus angka 0 dia. Jadi cukup bagus untuk konstruksi, dia udah mulai jebol dari angka 0 dia menuju area positif.
Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya yang tadi kita belum lihat yang punyanya Weton ya. Nah, ini dia masih di angka minus, sedangkan di areanya WG dia udah mulai menjebol area nolnya. Seperti itu. Menurutku WG cukup menarik untuk diakumulasi buat tipis-tipis buat teman-teman, atau teman-teman mau spekulasi untuk membeli, karena targetnya menurutku masih agak jauh sih WG. Kalau untuk rally dia bisa ke arah 234. Berarti berapa persen? 234 sekitar 25%. Ya sekali arah lah. Ya tapi berat sih untuk konstruksi untuk sekarang arah gitu kan. Jadi gitu, ada 25%an buat teman-teman. Tapi perlu diingat 187 jangan sampai jebol dulu. Jadi begitu untuk WG. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada WSBP, di mana WSBP kemarin juga WSBP mengalami koreksi di minus 2,94 atau minus 4 poin, di mana asing juga keluar cukup banyak. Pembelian paling banyak GP dan juga KK. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, padahal dia juga mengalami distribusi sama bandarnya. Akan tetapi kalau kita lihat secara teknikalnya, menurutku harusnya udah menarik, dimana dia volumenya waktu turun kemarin juga kecil, walaupun di hari Jumat volumenya agak tinggian, tapi tidak lebih tinggi daripada saat hijau. Seperti itu. Ya kalau seumpama kalian mau beli, mungkin bisa beli di area 132, 131. Kalau dapat di 130 itu lebih bagus. Karena jangan sampai jebol di 127. Ini ada supply demand area di sini. Jadi 127 jangan sampai jebol. Kalau seumpama 127 nggak jebol, terus 132 ini bakal naik, ya target selanjutnya dia bakalan ke 200. Ke 200, terus dia ke 200 berapa ini? Oh, ke 195 dulu, terus ke sebentar. Ke sini. Nah, ke 210. Nanti kalau masih rally ya target selanjutnya ke 300, bahkan ke 340. Seperti itu. Tapi itu proyeksi jangka panjangnya ya. Mungkin kalau seumpama teman-teman menunggu Windows dressing mungkin bisa, tapi kayaknya untuk grup-grup konstruksi Windows dressing tidak terlalu mencolok. Karena di Windows dressing juga membutuhkan analisa hmm, pendapatan dari perusahaan kuartal on kuartal kayak gitu. Sedangkan untuk konstruksi pendapatannya juga masih ancur-ancuran gitu kan. Jadi jangan terlalu berharap dapat 200-300%. Ya mungkin 70-100% cukup lah kayak gitu. Tapi disertai dengan analisa juga ya teman-teman. Jangan langsung kalap beli all in seperti itu terus ditinggal tahu-tahu besok jeblok. Tetap hati-hati. Teman-teman harus tetap waspada di dalam setiap saham apapun itu. Terus di saham ketiga ada Wika, Waskita, Adi, dan juga PTPP. Kita mulai dari Wika dulu yang mulai menarik. Kalau kita lihat secara pakai ini deh, RTI nih. Kemarin di akhir-akhir sesi dia diangkat. Ada permintaan yang cukup banyak. Di sesi awal padahal dia mengalami tekanan jual yang cukup tinggi. Seret sampai turun. Tapi di sesi 2 awal dia udah mulai dinaikkan. Ada tekanan beli yang cukup banyak. Asing di sini mulai mulai keluar ya. Asing mulai keluar. CC pembelian paling banyak Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat secara bandarmologinya padahal nih Wika. Oh, bukan Wika yang ini ya yang diakumulasi. Wika masih didistribusi tapi tipis-tipis. Di 5 hari pengumpulan dia masih hijau. Tapi overall dia masih minus. Masih distribusi di 20 hari. Kalau kita lihat secara teknikal analisisnya, dia mulai bagus, dia mulai konsolidasi di sini. Kemarin saat dia turun volumenya juga ikut turun. Ini yang sangat menarik. Kalau seumpama Wika ini nggak dijebol di area 900-nya, ya target terdekat dia bakal ke 1000 ke 1100. Kalau memungkinkan dia bakal melanjutkan rally ke 1400. Kayak gitu. Atau ke 1350 ya ini, ke 1350-an. Ya, ke 1350. Dia bakal melanjutkan rally ke situ. Ya, semoga aja di minggu depan juga IHSG nggak ada sentimen apapun, karena menurutku IHSG masih suka baperan, masih suka banyak drama.
Jadi tetap perlu hati-hati buat teman-teman. Ya masuk seperlunya, nggak perlu all in juga. Walaupun kita melihat potensi yang bagus, tapi tetap menggunakan rasional yang baik buat teman-teman. Gunakan money management yang baik pula. Belajar money management juga perlu kan buat teman-teman. Seperti itu nih. Volumenya juga bagus. Kemarin waktu hijau volumenya tinggi, waktu merah volumenya ikut turun 2 hari berturut-turut. Menurutku Wika kalau seumpama boleh ditawar ke 905 itu bakal menarik. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu untuk Wika. Terus lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSKT. Ada WSKT dimana kalau kita lihat pakai RTI, WSKT juga ikut turun. Tekanan jualnya cukup banyak di sesi akhir. Tapi asingnya juga net sell. Overall sebenarnya kemarin net sell, yang net buy cuman Adi. Kayak gitu. Di 775, tapi di 700 penutupan di 775 tetapi ditutup dengan hijau. Banyak pembelian di banyak permintaan di di penutupannya. Jadi kemungkinan besok bakal langsung naik juga. Padahal kalau kita lihat secara bandarmologinya dulu ya, secara bandarmologinya dia bandarnya juga masuk nih, walaupun asingnya keluar. Bandarnya masuk, asingnya keluar ya. Kemungkinan besok dia di awal-awal sesi bakalan naik dulu. Skenarionya gitu. Harusnya dia tutup di atas di 785. Bagus lagi kalau dia bisa tutup di area 800 ke atas. Karena ya selagi belum jebol area 800-nya, was kita masih bakal di situ-situ aja. Walaupun menurutku volumenya juga cukup menarik. Volumenya dia waktu kemarin turun 2 hari berturut-turut, volumenya juga tipis, dikit-dikit. Seperti itu. Kita lihat juga dia udah berada di persimpangan MA5 dia. Ya semoga aja besok tutup di atas 785 gitu, biar bisa di atas MA5-nya. Kalau dia pengen kembali rally. Walaupun secara MACD dia masih berada di area kayak gini. Walaupun garis birunya udah hampir membentuk golden cross, udah mulai menemukan persimpangan dengan garis merahnya. Tinggal kita lihat kapan market makernya mau menaikkan gitu. Gitu untuk WSKT. Buat teman-teman yang mau masuk WSKT tetap perlu hati-hati, karena kalau turun dari 750 ya target selanjutnya di 700, 695 ini. Di 695 buat teman-teman ya, makanya harus tetap keep calm gitu. Hati-hati kan nih, di sini ada 695. Tetap hati-hati, tetap gunakan money management yang baik. Jangan terlalu greedy. Lalu di saham berikutnya ada ADI, di mana ADI kalau kita lihat menggunakan RTI dia ada tekanan beli yang cukup banyak kemarin di akhir sesi, walaupun tidak ditutup dengan hammer, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat asingnya net buy di sini walaupun tipis-tipis. HP, BK, XA melakukan pembelian. HP melakukan pembelian yang cukup banyak menurutku. Kalau kita lihat secara bandarmologinya buat Adikarya, dia dibawa kemana ini Adikarya? Bandarnya net buy. Bandarnya net buy 0,522. 500 juta lah. Seperti itu. Menurutku masih cukup menarik untuk Adi, karena Adi juga berada di area-area support. Ada support di 700 di sini. Kemarin garis downtrend dia sampai ke sini, terus dijebol, udah masuk ke area konsolidasi. Kalau seumpama dia 700-nya nggak dijebol, dia mungkin bisa melanjutkan pernaikannya, karena MACD-nya juga udah mulai menukik ke atas, walaupun masih di angka minus ya. Masih di angka minus, tapi setidaknya udah mulai menuju ke area 0 seperti itu. Jadi perlu dipantau Adikarya kalau teman-teman mau. Tapi yang penting apabila 700 jebol ya teman-teman harus disiplin kayak gitu. Untuk konstruksi menurutku tetap perlu waspada kayak gitu. MA5 dia juga udah berada di atasnya, udah sangat menarik. Tinggal kita melihat rally MA5-nya atau enggak. Seperti itu untuk Adi. Buat teman-teman bisa pantau-pantau banget nih untuk saham-saham konstruksi karya. Terus di saham terakhir ada sahamnya PTPP. Dimana kalau kita lihat pakai RTI-nya, PTPP dia net buy, dia naik 1 tick atau 5 poin di 0,58%. Kalau kita lihat asingnya net sell.
Tapi pembelian cukup menarik kemarin walaupun tidak ditutup dengan hammer, tapi untuk bandarmologinya masih sama sepertinya. Bandarmologi dari PTPP dia masih net sell. Oh, net buy. Net buy tapi cukup tipis. Net buy 200. Ya setidaknya net buy lah ya. Kalau kita lihat secara analisa teknikal dia, PTPP ya udah berada di area persimpangan juga. Di tengah-tengah ini sebenarnya. Di supportnya 850, resistnya di 910. Dia masih di tengah-tengah ya. Kalau boleh nawar besok nawar di 860 lah. Di 860 ditawar atau 855. Ya tapi menurutku agak berat juga sih, karena besok menurutku Senin bakal dinaikin dulu. Walaupun skenario nya siangnya nggak tahu bakal dibawa turun lagi atau enggak. Ya cukup market maker dan orang-orang yang tahu gitu kan. Dan Tuhan yang tahu. Tinggal nanti kita lihat bakal dibawa kemana dulu. Dan ada resist di 910. Kalau seumpama resist 910 dijebol ya arah dia ke 1000. Hampir sama kayak Wika tadi. Dia MACD-nya juga udah menuju naik, udah mulai cukup bagus, patut untuk dikoleksi kayak gitu. Volumenya juga kemarin sayangnya waktu naik tipis dia juga tipis volumenya, jadi mungkin bolehlah turun-turun dulu ke 860 gitu kan. Ya mungkin gitu dulu aja buat teman-teman, bisa menjadi pantauan. Jangan jadikan video kami sebagai analisa mutlak dari teman-teman. Teman-teman juga harus menganalisa sendiri. Tinggal nanti membuat match dari analisa teman-teman dan analisa saya sama atau enggak gitu. Kalau ada yang enggak sama ya mungkin bisa menjadi pertimbangan kembali. Tapi kalau seumpama sama dan itu bagus, mungkin bisa menjadi rujukan untuk membeli di hari berikutnya. Seperti itu teman-teman untuk saham konstruksi. Semoga teman-teman tetap menggunakan money management dan logika akal yang baik. Jangan sampai terlalu greedy seperti itu. Gitu dulu aja buat teman-teman. See you next time.